Halo teman-teman semua, nama saya Wendika Prayogo. Saya adalah IT dan Data Analis di Teachable Enterprise. Dan saya memiliki latar belakang pendidikan ilmu komputer. Berikut ini kita akan membahas dasar pengkodingan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang bisa kita lakukan dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Sebagian besar halaman pada website yang terdapat di internet tersusun dari 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Pemahaman tentang HTML, CSS, dan JavaScript penting demi kemudahan membangun dan mengembangkan sebuah situs website. Bahasa pemrograman ini merupakan salah satu yang paling utama bagi web developer. HTML itu adalah memungkinkan Anda untuk menambahkan konten dalam website. Nah, sedangkan CSS adalah menentukan layout, style, serta keselarasan dalam website. HTML merupakan sebuah struktur kerangka tulang manusia. Nah, CSS ini merupakan bagian misalkan dari kulit ataupun bagian-bagian tubuh yang berada di luar yang terlihat. Nah, JavaScript ini adalah penyempurnaan dari tubuh kita. Misalkan kita memakai baju yang bagus, kita memakai alat-alat atau kacamata atau apa. Nah, JavaScript ini fungsinya untuk itu. Jadi secara kesimpulan HTML itu adalah merupakan struktur, CSS itu merupakan style, dan JavaScript adalah penyempurnaan dari struktur dan style tersebut agar bisa dan dapat digunakan lebih bagus dan lebih baik. HTML sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman website. Hal ini seperti misalnya membuat elemen, paragraf, link, dan didefinisikan dengan tag-tag HTML. Sebagian besar halaman web yang terdapat di internet merupakan halaman yang dibangun dengan menggunakan HTML. Nah, CSS dan JavaScript terletak di dalam HTML. Untuk melakukan pengkodean menggunakan bahasa pemrograman apapun, kita membutuhkan tools, yaitu alat atau aplikasi yang dapat digunakan nantinya diterjemahkan ke dalam web browser. Nah, tools itu apa saja? Ada banyak, dan saya salah satunya adalah memakai Sublime Text. Anda bisa mendapatkan Sublime Text pada website sublimetext.com. Nah, Anda teman-teman semua bisa mendownload sesuai dengan versi device atau komputer yang teman-teman gunakan. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu melakukan pendownloadan pada tahap ini. Pertama-tama buat sebuah folder di desktop saja agar mudah terlihat, yaitu folder, saya membuatnya adalah folder tutorial. Ya, letakkan di desktop dimanapun ya, saya meletakkan di sebelah kiri agar rapih. Lalu setelah membuat folder, saya membuka aplikasi yang tadi saya sebutkan, yaitu Sublime Text. Saya menggunakan Sublime Text 3 ya. Jika ada versi terbaru, silakan di-download versi terbaru. Saya akan melakukan open folder, yaitu folder yang saya buat tadi ya di desktop dan tutorial. Saya select folder dan di sini saya melakukan new file. Nah, new file ini masih tidak ada namanya ya. Untuk membuat sebuah tag HTML atau dokumen HTML, kita dapat melakukan penyimpanan folder atau penyimpanan file terlebih dahulu di dalam folder tutorial. Nah, di sini saya mengklik Ctrl S atau bisa digunakan file save ya. Lalu di sini saya menuliskan tutorial.html. Harus memakai .html ya, agar browser ataupun komputer mengetahui file ini adalah tipe HTML. Saya menyimpannya di dalam folder tutorial yang tadi saya buat. Lalu klik save. Untuk membuat HTML, saya melakukan pengetikan
tag HTML. Ya. Nah, langsung otomatis Sublime Text menuliskan tipe-tipe atau tag-tag yang diperlukan untuk dalam sebuah HTML. Di sini ada doctype HTML, yaitu merupakan singkatan dari Document Type Declaration dan juga dikenal sebagai DTD. Adalah deklarasi dokumen digunakan untuk menginfokan tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan pada aplikasi web browser. Penulisan doctype itu sendiri berada di awal sebelum tag HTML. Lalu tag HTML di sini adalah merupakan untuk menginformasikan pada aplikasi web browser bahwa tipe dokumen tersebut adalah HTML. Tag HTML juga menjadi wadah untuk sebuah elemen HTML. Contohnya pada baris kedua diakhiri dengan tutup HTML. Selanjutnya adalah tag head. Tag head merupakan tag yang berisi informasi tentang halaman yang tidak ditampilkan di halaman web browser. Jadi tag head ini berguna untuk identitas website kita agar dikenali oleh mesin pencari. Lalu selanjutnya adalah tag body. Body merupakan tag yang berisi elemen-elemen ditampilkan di dalam halaman web. Misalnya teks yang berupa paragraf hingga menampilkan gambar ataupun form dan lain-lainnya. Kita akan mengisi tag head terlebih dahulu. Di dalam head kita di sini bisa memberikan judul situs. Tapi saya akan menambahkan di sini adalah meta charset. Nah, apa sih gunanya? Meta charset merupakan tag yang biasa digunakan untuk mentranslate kata-kata atau huruf-huruf di luar huruf-huruf yang seperti biasa. Misalkan contoh, kita menggunakan bahasa Arab ataupun rumus-rumus matematika. Nah, jika itu tidak bisa terbaca, maka dia belum menggunakan UTF-Charset 8 ini. Lanjut, kita menggunakan title yaitu judul situs. Saya akan menggunakan heading 1. Tag heading 1. Nah, di sini kita bisa mengisi konten. Lalu kita save. Apakah yang akan terjadi pada web browser dari file yang kita gunakan? Di sini langsung bisa kita open via web browser apa saja ya. Kebetulan saya menggunakan web browser Opera Mini. Ini merupakan file yang kita buat. Terdapat di title adalah judul situs. Nah, di sini ada judul situs. Jadi kita ubah ini menjadi nama situs, contohnya situs. Lalu kita save, kita refresh, berubah menjadi nama situs. Nah, untuk konten yang berada di body akan muncul di bagian web browser kalian. Ini adalah bagian body. Semua ini adalah bagian body. Di atas ini adalah bagian head dan berisi title. Dapat juga Anda melakukan atau menambahkan icon, namun di sini saya belum menambahkan icon ya. Jadi icon defaultnya seperti gambar Word, yaitu dunia, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan heading 1. Kita bisa menambahkan heading sampai dengan heading 6. Coba, di sini akan saya coba menambahkan heading sampai dengan heading 6. Lalu saya isikan di sini kontennya adalah konten. Lalu kita save. Apa yang akan terjadi pada web browser kita? Pada website kita. Nah, ini merupakan heading 1. Tulisannya sangat besar ya. Lalu turun lagi ke heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Jadi heading 1 sampai heading 6 berpengaruh pada ukuran dari konten yang kita miliki. Pada bagian ini kita akan mempelajari tag ref dan cara menampilkan gambar pada website. Pada bagian ref, jika diklik akan menuju ke link yang tertera. Di sini kita akan membuat sebuah paragraf dengan ref itu misalkan menuju youtube.com. Kita copy linknya, lalu kita paste di sini.
ref link YouTube. Coba kita save. Apa yang akan terjadi pada web browser kita? Nah, link YouTube sudah tersedia. Jika kita klik, maka web browser akan melempar browser kita ke website YouTube. Nah, tapi website kita akan berubah menjadi YouTube. Bagaimana kalau menjadi new tab? Gampang saja, kita bisa menambahkan di sini adalah target. Nah, selanjutnya akan kita coba untuk mengklik link YouTube yang tadi kita buat. Kita refresh terlebih dahulu, lalu kita klik linknya. Nah, maka akan melempar ke website YouTube dan membuat new tab atau tab baru. Seperti itu. Di sini juga kita bisa menambahkan link-link yang lainnya. Misalkan kita akan melemparnya ke Google. Misalkan google.com. Ya. Link Google. Lalu kita save dan kita refresh. Link YouTube dan link Google. Kita akan klik link Google dan akan dilempar ke google.com. Loh, kok ini berurutan? Kita bisa menggunakan tag yang namanya BR atau break. Jadi dia memecah barisan yang ada di body. Kita gunakan BR. Nah, jadi dia berurutan link YouTube dan link Google. Jika kita klik link YouTube, akan menuju ke YouTube. Jika kita klik link Google, akan menuju ke Google. Seperti itu. Itu adalah anchor elemen yang menggunakan tag ref. Oke, lalu kita akan menambahkan image atau menempelkan gambar pada website yang akan kita buat. Bagaimana caranya? Untuk menambahkan gambar pada halaman web, kita dapat menggunakan tag yang namanya adalah img. Nah, ini adalah tag yang dapat kita gunakan untuk menambahkan image. Ada dua cara untuk menambahkan image pada halaman website. Yang pertama dari lokal dan dari gambar yang ada pada website orang lain atau yang ada pada internet. Nah, saat ini saya akan mencoba mengambil source atau gambar dari orang lain. Kita dapat melakukan copy link address pada gambar yang dituju. Lalu kita pastekan di kolom search. Dan ditambah dengan link atau alternatif. Logo disable. Gunanya apa link ALT ini? Link ALT merupakan alternatif teks, yaitu jika gambar tidak berhasil di-load atau tidak berhasil dimuat, maka akan memunculkan alternatif teks, yaitu yang menunjukkan atau mendeskripsikan gambar apakah ini. Lalu kita save dan apa yang akan terjadi pada halaman website kita. Nah, gambar tidak berhasil di-load. Lalu di sini ada logo disable. Nah, kita ubah linknya menjadi seperti ini ya. Source dari logo disable tersebut. Caranya kita klik kanan pada logo disable atau logo yang Anda ingin masukkan, lalu kita copy image address. Setelah itu kita pastikan di sini. Lalu kita save dan apa yang akan terjadi pada website kita itu menampilkan logo disable. Namun ini sangat besar sekali ya logonya.
dan belum kita atur. Untuk mengatur logo ini, kita dapat menggunakan CSS, namun nanti akan kita bahas di terakhir ya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk membuat sebuah table. Kita hapus terlebih dahulu image dan bodinya. Ketika Anda membuat table dengan HTML, ada beberapa tag atau elemen HTML yang harus Anda ketahui. Akan tetapi, pada dasarnya kamu sudah bisa membuat table dengan hanya menggunakan 3 tag di HTML seperti berikut. Yang pertama adalah elemen table. Kita bisa menggunakan elemen table di body, table. Nah, dan yang kedua adalah TR, yaitu table row, yang digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada table. Dan Anda juga dapat mendapatkan TD, yaitu digunakan untuk membuat kolom atau sel pada setiap baris table. Nah, kita menaruhkan tag table pada bagian body. Contoh, saya akan membuat table di row pertama adalah nomor dan nama. Kita lihat apakah yang terjadi pada website kita. Nah, nomor dan nama ini adalah pada dasarnya adalah table. Namun kita tidak memiliki border pada table ini, tidak memiliki garis. Kita akan tambahkan garisnya pada table border. Pada bagian table kita klik di sini border, lalu kita kasih value-nya adalah 1. Kita save, lalu apakah yang akan terjadi? Nah, di sini terdapat atau terjadi penambahan border ya, atau garis luar yang melingkari dari konten-konten nomor dan nama. Saya pilih 2, coba. Apa yang akan terjadi? Lebih tebal ya teman-teman. Kita pilih 3. Nah, lebih tebal lagi. Tapi saya di sini hanya membutuhkan 1 saja ya. 1 saja sudah cukup menurut saya. Nah, lalu di sini saya menambahkan row lagi. Table row yaitu nama peserta misalkan. Kita save, lalu kita refresh. Nah, maka akan berisikan data nomor 1 dan nama peserta. Namun pada tahap ini kita belum membicarakan database ya teman-teman. Jadi ini hanya tampilan saja. Mau ditambahkan lagi boleh. Kita copy saja biar lebih cepat. Nomor 2 misalkan. Nama peserta 2. Kita save, lalu apa yang akan terjadi? Bertambah datanya menjadi nomor 2 dan nama peserta 2. Selanjutnya kita akan membahas div dan span. Apa itu div dan span? Div dan span. Div adalah divisi yang merupakan pembagian-pembagian atau kategori. Di dalam HTML juga mendapatkan atau mempunyai divisi-divisi dalam menuliskan tag. Contohnya kita akan buat div Nah, jika kita menggunakan tag div, maka div itu adalah satu kesatuan dari ujung sini sampai dengan ujung yang berikutnya. Nah, jika kita menggunakan tag span ini dapat mengisi
halaman atau baris yang kosong pada teks sebelumnya. Jadi kalau kita membuat teks span, dia akan mengisi kolom atau halaman baris selanjutnya. Tambahkan span 1, span 2, span 3, dan seterusnya. Jika kita menggunakan tag div, contohnya saya tambahkan lagi, lalu saya save. Nah, div akan bertambah namun pada baris setelahnya. Itulah perbedaan div dan span. Ya baik teman-teman, itu merupakan beberapa cara dari tag-tag HTML yang digunakan untuk membuat website. Nah, sekarang kita akan mempelajari pemahaman dasar dari CSS. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya pada elemen-elemen HTML. Dengan CSS kita dapat memberikan warna, background, border, mengatur posisi elemen, ukuran font, dan lain-lain. Yang pertama kita akan membahas selector, property, and value. Di sini kita akan membahas selector. Bagaimana cara menambahkan tag CSS pada HTML? Kita dapat menggunakannya setelah tag head dengan memasukkan tag style. Nah, tag style ini dapat kita gunakan untuk menyisipkan script dari teks ataupun CSS. Di sini saya delete dulu, kita menggunakan tag style secara sederhana. Kita dapat menggunakan tag style dalam mode selector. Apa itu selector? Selector adalah kita memilih mana nih tag yang akan kita tambahkan CSS-nya. Contohnya saya memilih tag H1. Lalu kita tambahkan di sini style. Selanjutnya adalah property. Property adalah jenis style yang akan kita lakukan, atau apa ya? Property merupakan jenis style. Property merupakan jenis style apa yang akan kita berikan kepada si konten yang telah kita pilih. Misalkan kita akan merubah warnanya, berarti kita akan menambahkan style color. Value ini adalah nilai. Nah, dalam nilai yang ada pada color misalnya itu berupa warna. Di sini saya akan memberikan nilai warnanya adalah red. Lalu saya save. Apakah yang akan terjadi pada website? Nah, yang terjadi pada website adalah konten, tulisan konten ini ya, ini berubah menjadi red. Coba saya select konten 2 menjadi aqua misal. Aqua itu adalah warna seperti kebiru-biruan gitu ya. Coba kita lihat. Nah, akan menjadi warna aqua. Coba lagi. H2 kita ganti menjadi warna green. Ya, akan menambahkan konten 2 yang berwarna green. Itu adalah salah satu cara menggunakan CSS yang sangat simple. CSS juga dapat kita tuliskan dengan 3 cara. Yang pertama adalah inline CSS, internal CSS, dan juga external CSS. Inline CSS caranya bagaimana? Kita menuliskan kode CSS di dalam tag HTML. Seperti apa yang kita lakukan tadi. Ini adalah inline CSS. Inline, jadi di dalam garis, di dalam baris gitu ya. Ini adalah inline CSS. Nah, bagaimana jika kita memiliki kode yang sangat banyak? Tidak mungkin kita melakukan styling dengan satu-satu line tag-tag pada HTML. Biasanya kita menggunakan internal CSS. Contoh, kita menambahkan style di sini. Delete saja. Lalu di sini kita tambahkan, bisa kita select H1, kurung buka, color red. Di sini kita pisahkan dulu file CSS-nya. Color yellow.
Nah, apapun yang ada pada konten H1 akan berubah warna menjadi warna yellow. Misalkan saya akan menambahkan H1 lagi. H1. Tapi di sini tulisannya adalah nah, maka akan berubah menjadi kuning. Apapun yang memiliki tag H1 akan berwarna kuning karena kita menggunakan styling H1 color yellow. Coba kita ubah menjadi color black. Oh no, jangan black, brown. Semua yang bertag H1 akan berubah menjadi brown. Kita coba. Semua yang bertag H1 akan berubah menjadi brown. Sini coba kita pilih inline CSS namun dengan style yang berbeda, yaitu dengan menggunakan ID, teman-teman. Sini kita bisa menggunakan ID konten 2. Sini konten saja ya. Oke. Kita bisa menambahkan style CSS dengan menggunakan ID. Caranya bagaimana? Di sini kita menggunakan hashtag atau pagar, yaitu konten 2 kurung buka color red. Semua yang memiliki ID konten 2 akan berubah menjadi color red. Coba kita lihat ya. Nah, konten 2 akan berubah menjadi ID color red. Lalu bagaimana jika kita merubah H1 dengan menggunakan ID konten 2? Kita save. Nah, maka yang terselect adalah ID-nya. ID konten 2 yang memiliki ID konten 2 akan berwarna red. Ya. Konten dan konten 2. Kita lihat di sini konten dan konten 2. Nah, mengapa konten ini berwarna aqua? Karena menggunakan inline style. Nah, tambahan konten menjadi warna brown karena di sini diselect H1 berwarna brown. Oke, gitu ya teman-teman. Coba di sini saya ubah menjadi green saja biar nggak nyaru ya warnanya. Nah, green. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih penggunaan inline dan internal CSS. Nah, bagaimana kita menggunakan biasanya external CSS? Yaitu kita dapat menggunakannya dengan membuat file baru. Contohnya adalah external CSS. Apa yang akan berubah pada website kita ya, ini tambah external CSS ya. Karena di sini ada H1 color green berarti external CSS-nya adalah green. Lalu kita di sini jangan select H1. Coba kita pilih di sini H3. Kita save dan apa terjadi? External CSS menjadi hitam. Ini polos ya, tidak menggunakan CSS sama sekali ya. Tulisan ini polos HTML saja. Kita coba menambahkan new file pada project ini. Lalu kita save di dalam folder yang sama ya, dengan style.css misalkan. Lalu kita save. Di style CSS ini dapat men-select by ID teman-teman. Jadi kita melakukan atau menamakan ID dari H3 ini. ID-nya adalah external 01 misalkan X01. Nah, ini juga kita kasih ID X01.
Oke, apa yang akan terjadi di web kita? Tidak ada ya, karena belum menggunakan eksternal, belum dihubungkan dengan eksternal CSS. Kita buat CSS-nya terlebih dahulu, yaitu di sini langsung saja karena ini adalah file CSS, kita langsung select ID-nya EX01 ya. Ini EX01 dan ditambahkan colornya apa ya? Kita sudah menggunakan green, red, dan aqua. Kita menggunakan yellow berarti ya. Yellow. Saya save. Nah, ini adalah sebelum kita refresh ya. Ini masih polos. Jika kita refresh, apakah berubah menjadi yellow? Oh, belum. Karena si file HTML ini belum kenal teman-teman sama file CSS ini. Bagaimana cara membuat biar mereka kenalan? Oke, caranya adalah kita gunakan link ref pada tag di bawah title style.css. Ya, relnya style, sheet type, text atau CSS. Nah, kita sudah melinkkan dokumen ini ke dokumen style.css, tutorial HTML ke style CSS. Lalu kita refresh kembali, apakah sudah nyambung? Nah, sudah nyambung teman-teman. Jadi CSS-nya itu ada di file yang terpisah, tapi dia bisa mengubah file yang ada di dalam HTML ini, kayak gitu, yang memiliki ID EX01. Nah, misalkan dia ID-nya EX02, saya save CSS EX02 misalkan ya, dia tidak akan ke styling. Jadi gimana caranya biar EX02 ini ke styling juga? Kita tambahkan saja di sini hashtag EX02 buka kurung color gray. Oke. Ya. Coba kita refresh, berubah teman-teman menjadi gray. Yang memiliki ID X02 menjadi gray. Coba kita tambahkan ini ya. Tambahan konten ini menjadi memiliki ID EX02 misalkan. Ya. Apakah dia menjadi gray? Tambahan konten menjadi gray. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan style di eksternal CSS, maka kita bisa menggunakan ID-nya saja cukup dan script CSS kita berada di file yang terpisah. Seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah melakukan styling pada warna, sekarang kita akan melakukan styling pada font. Bagaimana caranya? Kita bisa memilih beberapa tipe font yang ada. Yang pertama, kita membuka website yaitu Google Font. Ya, kita buka di sini saja, ketik Google Font. Nah, terdapat beberapa font atau tipe font, kategori font yang ada di sini. Pertama, serif. Font serif ini adalah font yang memiliki karakteristik ada kakinya gitu ya, tiap bawah font. Selanjutnya ada juga tipenya sans serif. Sans serif ini cenderung lurus-lurus fontnya. Lalu display ya, ini lebih styling lagi ya. Lalu ada juga handwriting, di sini seperti tulisan tangan. Lalu ada juga yang tipenya adalah monoscape, yaitu seperti pixel gitu ya, kotak-kotak dia. Oke, di sini saya lebih suka menggunakan font yang jenisnya adalah sans serif. Saya menggunakan Roboto. Lalu select di style dan copy linknya untuk import style CSS. Kita hanya butuh import ini ya. Ya,
Kita copy ya teman-teman semua. Lalu kita dapat melakukan font styling dengan menggunakan tag font family yang seperti CSS rules specify di dalam sini ya. CSS rules to specify families. Lalu kita pastikan di sini Roboto sans serif dan menggunakan semikolon. Lalu kita save. Apakah H1 akan berubah menjadi Roboto? H1 menjadi Roboto, namun dengan warna yang berbeda. Mengapa? Karena H1 konten ini menggunakan warna green, sedangkan H1 yang ini menggunakan ID EX02 yaitu colornya grey, green dan grey. Seperti itu teman-teman. Lalu ini kenapa masih menggunakan font yang lama? Karena kita tidak menggunakan atau tidak men-styling font-font selain dari H1. Yaitu tadi kita sudah menggunakan style dengan memformat font menjadi font Roboto yang ada pada Google Fonts. Selanjutnya saya akan memberikan contoh atau pemahaman dasar cara menggunakan JavaScript. Saya biasanya menuliskan JavaScript pada bagian paling bawah, di bawah body. Nah, di body kita coba menulis H1 hello world. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, hello world tanpa CSS ya. Atau kita mau menggunakan CSS juga boleh sih. Style. Ingat teman-teman. Ya. Sini kita import. Di sini kita select H1 buka kurung font family sans serif. Konten pada website kita bertuliskan hello world dengan font Roboto. Lalu saya akan melakukan JavaScript sederhana. JavaScript tidak mengefek ya, tidak mengefek secara langsung pada halaman website. Lalu di sini saya akan menuliskan script kembali, ya. Script cara menggunakan JavaScript secara eksternal. New file, lalu di sini saya save. Saya namakan script.js. Oke. Lalu dari script.js saya akan menuliskan misalkan variabel x sama dengan 10. console.log yaitu buka kurung hello world. Ditambahkan dengan kutip 1. Console log variabel x adalah 10. Contoh ya. Nah, kita hubungkan scriptnya di sini yaitu src yang artinya adalah search script.js. Artinya file ini terhubung dengan file script.js. Kita lihat hasilnya. Tidak berdampak apa-apa, namun jika kita inspection di sini, inspect elemen, di bagian
konsol terdapat hello world variable x adalah 10, script JS3. Nah, ini berarti JavaScript sudah terhubung dengan file yang ada di hello world. Banyak sekali yang bisa digunakan dalam JavaScript, namun tidak dapat langsung terlihat di user interface. Beda dengan style CSS. Selanjutnya, untuk mengerjakan tugas di akhir, saya akan meminta teman-teman mendaftar pada website www.sololearn.com. Ya, di sana kita dapat mengerjakan belajar beberapa kode-kode pemrograman. Di sini teman-teman bisa melakukan register terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google. Caranya tinggal klik saja akun Google-nya, maka akan terhubung dengan akun Gmail teman-teman semua. Namun di sini saya sudah pernah, jadi saya langsung melakukan login dan klik menggunakan akun Google dan akun Google saya. Nah, setelah itu Anda akan didirect atau menuju ke halaman utama. Di sini saya sudah mengerjakan beberapa pelatihan ya atau course. Lalu Anda menuju course, teman-teman semua pilih di sini HTML. Nah, ketika sudah memilih HTML, teman-teman hanya cukup mengerjakan yang overview saja. Ya, kerjakan dari lesson 1.1 sampai dengan 5.1. 3.2 tidak perlu dikerjakan ya. Kerjakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika sudah berhasil dikerjakan, akan ada tanda contreng seperti ini ya. Lalu setelah selesai, screenshot halaman ini sampai dengan 5, begitu. Screenshot dan gambarnya diupload ke link yang akan disediakan oleh teman-teman dari admin. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di modul-modul pembelajaran berikutnya.